Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Lilik Setianingsih, yaitu mengenai poin selanjutnya, profesionalisme guru sejarah. Nah, apabila diperhatikan lebih dalam tuntutan-tuntutan baru pendidikan atau pengajaran sejarah tanpa dengan jelas bahwa pengajaran sejarah itu adalah suatu proses yang rumit dan memerlukan kemampuan profesional yang tinggi untuk mengajarkannya. Lebih-lebih adanya tuntutan-tuntutan baru sebagai perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang. Nah, permasalahannya di sini yaitu bagaimanakah ciri-ciri guru sejarah yang profesional, dan yang lebih penting itu bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan profesionalisme di kalangan guru sejarah tersebut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu memahami bagaimana suatu bidang pekerjaan itu sendiri atau profesi yang profesional. Terkait dengan bidang profesi pendidikan, di sini Whitby Gibson yang dikutip Igede Widja pernah mengemukakan beberapa ciri keprofesionalan itu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada masyarakat mengakui layanan yang diberikan, lalu yang kedua adanya memiliki seperangkat ilmu yang mendukung profesinya, yang ketiga diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum orang dapat melaksanakan pekerjaan yang profesional, lalu yang keempat yaitu ada dimilikinya mekanisme untuk menyaring sehingga hanya mereka yang kompeten boleh melakukan pekerjaan profesional itu. Lalu yang kelima yaitu dimilikinya organisasi profesional untuk melindungi kepentingan anggotanya dan meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, yaitu termasuk kode etik profesional. Nah, dengan singkat, satu bidang pekerjaan tertentu bisa dikatakan memiliki ciri keprofesionalnya apabila dilaksanakan tidak secara amatiran. Kemudian di sini juga ada strategi yang jitu yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar dan mengajar sejarah yang mengembangkan beberapa keaktifan siswa yang meliputi yang pertama ada mengembangkan sikap kritis analitis, lalu yang kedua membiasakan siswa berpikir konsep reflective thinking, lalu yang ketiga ada mendorong siswa mencari atau membaca informasi dari tangan pertama, lalu yang keempat di sini membiasakan siswa bersikap mandiri dalam mengajukan pendapat, yang kelima ada membiasakan siswa berpikir dengan pendekatan multidimensional, lalu yang terakhir ada membiasakan siswa bersikap terbuka. Nah, jadi di sini seorang guru sejarah juga mempunyai strategi, yaitu ada strategi internal dan juga strategi eksternal. Strategi internalnya yaitu terutama menyangkut komitmen guru sejarah sendiri untuk memenuhi atau memotivasi diri akan tanggung jawab keprofesionalannya. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi eksternal, yaitu terutama menyangkut dukungan sekaligus perlindungan organisasi-organisasi, profesi serta lembaga atau instansi terkait dalam pengembangan diri guru sejarah sebagai guru yang profesional. Poin selanjutnya yaitu mengenai pemahaman guru terhadap kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu curricula, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Nah, pada waktu itu pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh suatu ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah, dan kegiatan-kegiatan kurikulum pun tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Saya akan menjabarkan satu definisinya, yaitu kurikulum suatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk. Nah, kurikulum ini juga merupakan serangkaian pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak. Kemudian sebagai tugas profesi guru wajib memahami kurikulum dari segi filosofi dan juga tujuan kurikulum itu sendiri. Dari segi filosofinya dan tujuan kurikulum, guru
akan dapat menjalankan silabus. Nah, silabus ini merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan juga penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan juga kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun serta secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar seorang peserta didik. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.